Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai brother and sister Villa, jumpa lagi di my channel Sepohin Official. Semoga brother and sister Villa dalam keadaan baik-baik saja, amin ya Allah ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas apa? Boleh tahu? Boleh kasih saran? Oke lah. Mungkin akan sedikit bercerita satu kisah yang insya Allah banyak manfaatnya gitu ya, yang insya Allah bisa diambil pelajarannya gitu ya. Oke, kita lanjut saja ke kisahnya. Itu satu kisah antara seorang nelayan dan seorang penguasa atau raja lah kita sebut di sini ya. Ittaqu da'watal mazlum. Takutlah kamu pada doa orang yang teraniaya. Ada sebuah kisah mesti kita renungkan. Alkisah, ada seorang nelayan dalam keadaan menangis, meneteskan air mata karena tidak makan. Lalu kemudian dia ambil jaringnya, dia pergi ke lautan, kemudian dia pasang jaringnya, dan alhamdulillah usahanya dikabulkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia dapat ikan. Senang hatinya mendapatkan seekor ikan besar. Kemudian dia bawa pulang. Terbayang olehnya anaknya akan makan itu. Hilang letih, hilang lelah, tetes penuh keringat dan air mata. Karena nanti anaknya akan makan nyaman, tenang, perut kenyang. Hilang lelah melihat senyum anak yang sedang tidur pulas. Akan tetapi ternyata itu hanyalah sebagai mimpi semata. Karena saat di tengah perjalanan, saat dia membawa ikan tersebut, ada seorang raja penguasa yang ternyata suka dan menginginkan ikan tersebut. Lalu raja tersebut berkata, "Pengawal, ambil ikannya." "Oh Tuan Raja, ini ikan untuk anakku yang sedang lapar." Dan ternyata orang yang berkuasa ini mempunyai kenikmatan. Tapi bukan kenikmatan karena nikmat bisa makan ikan itu. Akan tetapi nikmat karena merampas ikan tersebut dari orang yang lemah, susah. Sungguh jelas kejolimannya. Menunjukkan kuasa terhadap orang yang lemah. Ternyata ada kenikmatan tersendiri bagi mereka yang mempunyai pangkat luar biasa. Ratu senang melihat ikan. Ini ikan kesukaan raja. Ikan menggelepar dan tak sengaja gigit taringnya mengenai jari dari sang raja. Ternyata ikannya beracun. Racun tersebut sudah masuk ke darah, menimbulkan rasa nyeri yang hebat. Lama rasa nyeri tersebut tidak kunjung sembuh. Bagaimana ini tabib? Bagaimana ini dokter? Nampaknya tangan Tuan Raja harus diamputasi. Tidak ada obat lain, tidak ada. Akhirnya jari harus hilang. Tapi ternyata nyerinya tetap ada, tidak hilang. Karena ternyata racunnya sudah mengalir dengan darah. Kalau begitu harus dipotong pergelangan tangannya. Tapi ini menakutkan, mengerikan, menyakitkan. Tapi itu harus dilakukan. Begitu setelah dipotong sampai ke pergelangan tangan, sang tabib berkata kembali, "Bagaimana rasanya Tuan Raja?" Masih tetap tidak hilang nyerinya yang mendenyut. Kalau begitu harus dipotong sampai ke siku. Apa boleh buat? Itulah satu-satunya solusi. Nauzubillahi min dzalik. Jangan sampai terjadi pada kita semua.
dipotong sampai ke siku. Oke, mungkin nyeri hilang, akan tetapi risau gundah gulana jantung hati tak tentu karuan. Apa yang sebenarnya terjadi? Maka dipanggillah ahli hikmah yang dapat melihat hati, apa yang sebenarnya dirasakan hati. Tuan Raja, ada seseorang yang sedang terjolimi. Coba kau renungkan kembali, wahai Tuan Raja, apa yang kau rasakan? Betul, memang ikan ini diambil dari seorang yang sedang pulang. Akan diberikan sesuap untuk anaknya yang kelaparan. Ternyata ada orang yang teraniaya, Tuan Raja. Ternyata ada orang yang hatinya tersinggung, Tuan Raja. Kalau begitu, mari kita panggil, mari kita tanyakan dia. Raja ingin minta maaf. Maka dipanggillah orang itu. Lalu kemudian ditanyakan, sudikah engkau memaafkanku? Berdamai. Nelayan itu dengan lapang hati memaafkan. Begitu rupanya bagi mereka yang susah. Tidak sulit bagi mereka untuk membuka pintu maaf pada orang-orang yang punya kuasa. Sudikah engkau memaafkan, wahai nelayan? Aku sudah melupakannya, Tuan Raja. Apa sebenarnya yang engkau doakan? Katakan, munajat apa yang kau ucapkan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga begitu berat siksa yang diterima ini. Apa kalimat yang engkau katakan? Tidak banyak, Tuan Raja. Apa itu? Saya hanya meminta pada Allah. Ya Allah, Raja sudah menunjukkan kekuasaannya. Maka tunjukkanlah kekuasaanmu. Ketika mendengar itu bergetar hati Raja. Ternyata dia tidak mengadu pada penguasa. Dia tidak meminta pada manusia. Dia tidak berharap pada hamba, tapi dia mengadu pada pemilik hamba. Qalbun mu'min baina aswabi ar-Rahman. Hati seorang manusia berada pada genggaman kudrat irodat kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengadu pada manusia akan kecewa. Mengadu pada kawan, besok dia akan jadi lawan. Mengadu pada penguasa, boleh jadi akan sia-sia. Tapi mengadu pada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tak pernah mengecewakan harapan serta permohonan hanya satu kalimat, ya Allah, Raja sudah menunjukkan kekuasaannya, maka tunjukkanlah kekuasaanmu, ya Allah. Ikan juga lemah, tapi ternyata gigi taringnya mengandung racun. Racun tersebut masuk ke darah, masuk ke dalam tulang. Begitulah cara Allah membalas bagi orang-orang yang zalim. Ittaqu da'watal mazlum. Hati-hati pada doa orang yang teraniaya. Baik, terima kasih. Mungkin itu kisah dari seorang nelayan dan seorang penguasa. Jadi apabila teman-teman diberi kekuasaan, jangan sampai zalim gitu ya kepada orang-orang yang lemah, orang-orang yang kurang mampu gitu ya. Bahkan doa-doa orang yang terjelimi itu akan dikabul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ittaqu da'watal mazlum. Hati-hati pada doa seseorang yang teraniaya. Saya Chef Ohyin pamit undur diri. Mari membuka hati untuk menerima sebuah kebaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.